Ternyata Al-Quran sudah bercerita tentang CCTV. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di sisi-sisi kalian itu ada para malaikat-malaikat yang mulia-mulia, yang mengetahui apa, yang mencatat dan yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Kenapa bisa? Apalagi malaikat, karena memang asalnya cahaya, lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan Dinda Kepala Desa Pagutan. Alhamdulillah, tiang bersyukur di mana-mana tiang diundang di Desa Pagutan niki, beliau selalu hadir dan terus memberikan semangat, support kepada jemaah, terutama kepada majelis-majelis ta'lim. Dan jiwa pemimpin seperti ini yang kita harapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, karena kita punya dasar dan ideologi negara Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang penting untuk kita bangun jiwa dan raga. Beliau tiang lihat bukan saja memperhatikan dari segi fisik pembangunan lahir, tapi pembangunan batin juga harus diutamakan. Bukan saja diperhatikan kebersihan lahir, tapi kebersihan batin juga harus diutamakan melalui majelis ulama, majelis hukama, majelis ilmu. Dan ini memang adalah ajaran Al-Quranul Karim, kitab suci sebagai pedoman hidup tiang pelungguh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shawab. Alhamdulillah, tiang sendiri pribadi merasa bangga dengan beliau, dan kita doakan mudah-mudahan beliau tetap diberikan kekuatan lahir batin untuk terus memimpin kita, sehingga Desa Pagutan ini bukan saja maju dari segi fisik, tapi dari segi pembangunan batin, jiwa juga lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati, beliau didampingi oleh Babin, alhamdulillah kompak. Beliau setia menemani masyarakat. Ini kita juga apresiasi kepada beliau-beliau. Tidak semua polisi seperti Sambo ya, tidak semua. Banyak yang baik-baik, alhamdulillah. Banyak yang tawadhu, banyak yang beriman, alhamdulillah.
Nggih. Jadi kita bersyukur juga beliau aktif untuk mendampingi kita demi rasa kenyamanan masyarakat terutama di Desa Pagutan ini. Juga yang tiang hormati Dane kepala dusun yang hadir di Desa Pagutan niki, para kiai, para asatis, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya mami, nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak bija yang dewek titiang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini ditakdirkan untuk kita bersilaturahim yang selama niki belum pernah yang hadir di masjid niki. Selain kirup 47 tahun tumben hadir di masjid niki. Alhamdulillah niki perantara Bapak Kadus. Alhamdulillah, dan kita senang bersilaturahim karena memang ini ajaran agama kita, maka lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, semata-mata menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lakukan silaturahim dengan tulus, maka itu bagian dari min kanzil jannah, gudang-gudang surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum lanjut, kenal tiang? Ndek? Harap kenal tiang? Harap kenal tiang? Jadi lamun laek tahun 2019 2018 waktu pilih gambar arak sabesorban putih, kelambi putih, arak bawa tiang mungkin nggih. Alhamdulillah, lamun kebetulan arak pilih tiang laek nggih. Walaupun tiang tidak pernah datang silaturahim, tapi memang kewajiban kita untuk tetap bersilaturahim, tetap berdakwah. Ini tugas utama kita. Lamun jabatan niki jatain kungku, pret, tidak ada artinya kalau tanpa dibarengi iman dan amal soleh. Tidak ada artinya kalau kita tinggalkan dakwah. Karena tugas utama kita ini adalah dakwah. Sesibuk apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, dakwah harus kita utamakan. Nah ini penting. Dan tiang alhamdulillah walaupun capek-capek dari pagi sampai malam, bahkan kadang-kadang 2 semalam, tiang selalu berusaha untuk bisa bersilaturahim, dan wilayah tiang niki sampai se-NTB. Nah itu kemarin awal-awal Ramadan tiang ke Sumbawa dulu, kemudian tiang rapat sebentar di Jakarta, dan tiang kasih tahu staf yang ada di Jakarta selama Ramadan ini sampai akhir saya izin untuk tidak bisa ikut rapat karena undangan tiang sampai malam ke-20 siwak dan jadwalan meniki. Jadi tiang harus isi semua, termasuk di majelis-majelis taklim, termasuk di Masjid Agung Praya. Insyaallah setiap hari Ahad, besok habis asar yang juga buka kitab tentang fikih. Kemudian yang juga ada tanya jawab. Saya tahu berjawab, yang kasih hadiah. Ini sebagai motivasi kita, nggih. Dan mudah-mudahan Pulungguh juga kalau ada waktu sempat untuk bisa hadir di masjid
agung, pengajian tiang setiap hari Ahad ba'da asar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi malam niki tiang pelungguh punya hajat untuk memperingati nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quranul Karim. Kenapa di bulan Ramadan? Karena memang bulan niki tempat turunnya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Malam yang berkah ada di bulan suci Ramadan. Malam Lailatul Qadar ada di bulan suci Ramadan. Maka menjadi kebanggaan tiang pelungguh punya kitab suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Kenapa para jemaah yang baca dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, ruwiya dan diriwayatkan annal kutuba al munazzalata minas sama'i ilal ard mi'atun wa arba'atun. Diriwayatkan bahwasanya kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi berjumlah 104 kitab. Ada 104 kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi niki. Ada 60 kitab diturunkan kepada Nabi Syis alaihis salam. Ada 60 kitab keturunan kepada Nabi Syis alaihis salam. Kemudian 13 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ring Ustaz sini. Waalaikumsalam. Haji Husni Ustaz ngiring. Waalaikumsalam. Beliau termasuk imam Masjid Agung. Alhamdulillah pelunggu sami wika. Suara mara Imam Sudes. Ngiring. Allahumma salli. Baru beliau sampaikan agak terlambat karena jadwal imam dan agak lambat mulai lamun ini niki basin nggih. Namun tiang baru ja memang ini beli ke ja aruan temu mulai nggih. Begitu ada isya langsung azan, langsung salat 2 rakaat, langsung iqomah, dan tiang tadi pamit di jemaah tidak sempat tidak witir nggih karena insyaallah nanti tiang bilang mau ngaji ke Napiaran ke Pagutan. Alhamdulillah. Nah, 60 kitab kepada Nabi Syis alaihi salam, kemudian 13 kitab kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan 10 kitab kepada Nabi Musa sebelum Taurat,
barulah Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Masya Allah. Ada 104 kitab suci yang diturunkan Allah ke muka bumi. Kemudian 103 kitab niki kesimpulannya, maknanya terkandung di dalam Al-Quran yang 30 juz. Masya Allah. 103 kitab suci yang diturunkan Allah ke muka bumi niki, maknanya terkandung di dalam Al-Quran yang 30 juz. Masya Allah. Ini kebanggaan tiang pungguh. Dan kitab suci Al-Quran hanya satu-satunya kitab yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kitab lain yang dijamin kesuciannya, kemurniannya, kecuali Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikir, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pakai kami? Bukan berarti banyak. Ini kalau dalam ilmu nahu disebut mu'azzim nafsah, mengagungkan diri. Pantas patut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya Al-Quran yang dijamin kemurniannya oleh Allah. Makanya sejak diturunkan 1500 tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, satu huruf pun Al-Quran tidak pernah berubah. Kalau ada yang mencoba merubah, pasti ditemukan. Terbukti bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran. Penghafal Al-Quran tidak pernah padam di muka bumi ini. Bahkan kadang-kadang tiang pelunggu lihat di luar akal. Arak seumur 10 tahun menghafal 30 juz. Ayat-ayatnya, kelanjutannya, suratnya semua dihafal. Ada yang berumur 7 tahun sudah menghafal 30 juz. Dari dulu. Marantan Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah menghafal 30 juz Al-Quran. 10 tahun, 11 tahun sudah menghafal dengan seluruh tafsir-tafsirnya. Dikuasai oleh Imam Syafi'i. Dari dulu sampai sekarang. Ini cara Allah menjaga Al-Quran. Maka bagaimanapun usaha mereka untuk merubah Al-Quran, untuk menghina Al-Quran, mereka tidak akan mampu menghina Al-Quran. Mereka tidak akan mampu merubah Al-Quran. Karena sudah menjadi jaminan Allah. Dan hanya satu-satunya kitab suci yang dilombakan sampai tingkat internasional. Coba sila, ada kitab lain selain Al-Quran lomba menghafal Quran sampai tingkat internasional? Ada? Jangankan internasional, tingkat dusun doang dinara. Hanya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak pernah berubah kalimatnya dari dulu sampai akhir zaman. Namun kitab sak lain, apalagi bahasanya. Kadang terbitan tahun ini berubah kalimatnya dengan terbitan tahun belakangan. Bagaimana bisa menghafal? Karena berubah. Satu menjadi jurin, ini bingung jurin. Bisa kena. Bisa kena. Karena berubah. Kalimatnya tidak ada yang sama. Nah, ini menandakan bahwa Al-Quran ini betul-betul kitab suci.
Apapun yang diinformasikan Al-Quran itu semua benar dan terbukti. Kisah-kisah, cerita-cerita di dalam Al-Quran 1500 tahun yang lalu terbukti sampai sekarang. Inilah keagungan Al-Quran. Ketika Qorun, karena sombongnya, karena angkuhnya, Qorun menumpukkan hartanya, tidak mempedulikan halal haram, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, sehingga lupa diri, lupa daratan, lupa kepada Allah yang menganugerahkan rezeki, sehingga merasa bahwa harta yang ia miliki semata-mata hasil usahanya sendiri. Terkenal Qorun niki, sehingga sampai makin lamun dait harta terpendam dalam gua, dalam tanah, sampai orang barat pun menyebut harta Qorun. Saking sombongnya, saking angkuhnya, dia mencari kebahagiaan lewat harta tanpa dibarengi iman dan amal soleh. Fa inna lahu ma'isatan dongka, dia mengalami penghidupan yang sempit. Akhirnya bumi terbelah, Qorun dan seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan bencana likuifaksi, sebagaimana bencana yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di Palu, Sulawesi. Dan Tiang juga dulu pernah berkunjung sebelum jadi DPD, ada undangan Tiang dulu ngaji di kesana. Ada warga Lombok yang transmigrasi ke Palu, ke Mamuju, Sulawesi Barat, yang sempat diajak ke sana. Diceritakan di situ tanah niki masih rata, yang sempat turun, bumi terbelah, ada rumah-rumah masuk, ada mobil-mobil masuk ke dalam bumi, ada pohon kayu masuk, ada manusia masuk, yang disebut dengan bencana likuifaksi. Desa satu yang dengan desa yang lain bergeser, ning ke tahun lain sampai sekiluan lain bergeser, bingung biaya tanaan. Itu bencana likuifaksi terjadi di zaman Qorun, terulang di zaman sekarang. Nabi hikmahnya sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang, jangan sampai sombong angkuh karena hartanya. Al-Quran menceritakan kisah Fir'aun. Fir'aun mencari kebahagiaan lewat jabatan, lewat kedudukan, lewat kekuasaan, lewat kerajaan, tanpa dibarengi iman dan amal soleh. Fa inna lahu ma'isatan dongka, firman Allah, Fir'aun merasa sempit, tidak pernah merasa puas, hidupnya merasa sempit. Padahal sampai mengaku diri sebagai Tuhan, tapi tetap khawatir, rasa takut. Algojonya semakin banyak, tentaranya semakin kuat, tambah takut. Lebih-lebih ketika Fir'aun pernah bermimpi, lalu ditafsirkan mimpinya bahwa ada bayi kelak yang akan lahir, itulah yang akan menghancurkan kerajaannya. Fir'aun tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, padahal ngaku diri jadi Tuhan. Sehingga Fir'aun membuat undang-undang, walaupun menyengsarakan rakyat, yang penting posisinya aman. Buat undang-undang, siapapun perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, maka bayi laki-laki itu harus dibunuh. Ini undang-undang. Saking takutnya, saking khawatirnya, supaya bagaimana kekuasaannya aman. Namun manusia menipu, Allah pun punya tipu daya.
Ternyata bayi yang dikhawatirkan oleh Fir'aun hidup dan besar di istana. Lengah, dilengahkan oleh Allah. Fir'aun padahal sudah membuat kebijakan, sudah membuat undang-undang supaya dia aman. Ternyata Allah melengahkannya, melalaikannya. Mereka punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Ternyata bayi yang di istana itu adalah Nabi Musa alaihis salam. Sambo lengah karena mengaku diri jadi jenderal. Karena jenderal, bukan mengaku karena jenderal. Lengah, merasa aman posisinya, kuat posisinya, bisa semua diperintahkan. Walaupun kita bunuh, kita aman, kita rekayasa kasus ini, aman, tenang. Mereka lengah, lupa kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah Nabi Musa besar, ternyata betul itulah yang menjadi penghalang Fir'aun. Bahkan Fir'aun berencana bagaimana supaya Nabi Musa ini terbunuh. Dikerahkan seluruh tentaranya. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya sampai ribuan. Sampailah Nabi Musa di tepi laut. Yang jok kiri wahara tentara Fir'aun, yang jok kanan wah numpuk tentara Fir'aun, yang mundur wah serem ruan tentara Fir'aun. Tapi karena Nabi Musa mendapat pertolongan Allah, dan Allah punya cara menolong hambanya di luar nalar manusia. Sama dengan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim diputuskan oleh Raja Namrus untuk dibakar hidup-hidup, api mara gunung kebelik. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mau dilempar ke api niki, datang malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Apa jawab Nabi Ibrahim? Wahai malaikat, saya punya Allah. Tidak perlu saya minta bantuan kepadamu. Saya punya Allah. Saya yakin intan surullah yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kamu. Yakin Nabi Ibrahim. Entah bagaimana cara Allah menolong saya nanti. Walaupun di luar nalar manusia. Ternyata begitu Nabi Ibrahim dilempar, Namrud dan tentaranya teriak tepuk tangan, berpesta pora dengan kematian Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim selamat. Api tetap menyala, tapi api itu tidak panas. Dingin marantan saat dalam ruangan saat ber-AC. Inilah cara Allah menolong walaupun di luar nalar manusia. Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di pinggir pantai, beliau bingung. Lalu Allah perintahkan untuk memukul laut dengan tongkatnya. Lalu laut niki terbelah menjadi jalan. Nabi Musa lari ke tengah laut. Ternyata milun Fir'aun kanjeng tentara pelahi niki. Lalu Nabi Musa saat bingung niki diperintahkan oleh Allah lagi untuk memukul jalan niki. Akhir jalan niki jadi segara malik. Tenggelamlah Fir'aun dan seluruh tentaranya. Maka saat itu Allah berfirman, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang. Jangan sombong, jangan angkuh seperti Fir'aun. Ketika jasad Fir'aun terdampar di pinggir pantai, lalu orang-orang Mesir kuno dulu memumikan sehingga awet sampai sekarang. Bisa dilihat di museum Mesir. Padahal 1500 tahun lalu Al-Quran bercerita
Aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang. Jangan sombong, jangan angkuh seperti Fir'aun ketika diberikan kekuasaan, kerajaan, jabatan. Yang pelungguh, ada yang pernah melihat? Lamun batur-batur saya belajar di Mesir sak sampun langsung saksian nggih. Lamun tiang pelungguh hanya di media. Waktu tiang dulu masih belajar di Madinah, tiang sempat baca koran Uqos, milik koran termuka di Madinah tahun 1900 tahun pira waktu ini? Tahun 2008 ya. Kita tahun 2008 2009 tiang baca nih ada koran. Di situ dijelaskan, ditaruh fotonya Fir'aun yang ada di Museum Mesir. Waktu itu pemerintah Jerman menawarkan kepada pemerintah Mesir untuk membeli bulu yang ada di kepala Fir'aun itu dengan jutaan euro. Kita tidak tahu alasannya pemerintah Jerman mau beli, tapi oleh pemerintah Mesir tidak mau ngasih. Nah, jadi apapun informasi yang dari Al-Quran, walaupun 1500 tahun yang lalu, itu terbukti. Walaupun kita kaitkan dengan kecanggihan teknologi misalnya, ketika orang-orang kagum dengan mengirim astronot ke luar angkasa, para astronot ke luar angkasa ke bulan. NASA bisa mengirim hewan ke luar angkasa kembali dalam keadaan selamat, dan itu dibangga-banggakan. Ternyata sebelum ditemukan kecanggihan teknologi, Al-Quran sudah bercerita ada manusia pertama kali terhebat, tercepat yang pernah keluar angkasa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiang pelungguh makin di era teknologi niki, bengak isi CCTV, ternyata Al-Quran sudah berbicara tentang CCTV. Coba silak pelungguh sami makin lamun belanja jog toko-toko saya beli di mall, di Alfamart, Indomart, ada CCTV. Ada CCTV. Tiang pelungguh tidak merasa direkam karena dari cahaya. Lagu lamun terbelanja misal Demak barang haram 10 tahun 20 tahun saat datang buka CCTV napi jamud gawe dalam toko niki pedas, padahal tiang pelungguh tidak merasa direkam. Pedas. Kenapa? Karena memang cahaya. Ternyata Al-Quran sudah bercerita tentang CCTV. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di sisi-sisi kalian itu ada para malaikat-malaikat yang mulia-mulia, yang mengetahui apa, yang mencatat dan yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Kenapa bisa? Apalagi malaikat, karena memang asalnya cahaya, lebih mudah. Makanya ketika nanti setelah tiang pelungguh dicatat, direkam, nanti tiang pelungguh diceritakan di dalam Al-Quran 1500 tahun yang lalu, akan dilihat masing-masing catatan amal. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan-catatan amalmu, engkau sekarang dihisab. Lamun bahasa makin, bacalah WA, SMS yang dikirim oleh malaikat. Lamun layak kan bengak, pembeda ada baca catatan amal keluwe teh. Kelai tirup 100 tahun, 70 tahun misal. Ndak perlu pusing-pusing tiang pelungguh, lihat aja HP makin.
tentang berita tentang dunia ara oleh HP ini. 1 juta buku yang buka oleh niki ara. Kenapa bisa? Itu karena cahaya. Nggih. Napi jayat buka oleh dalam HP niki. Al-Qur'an, tafsir, nggih. Semua berita tentang dunia ada di sini. Kenapa bisa? Cahaya. Apalagi malaikat asalnya cahaya. Ketika tiang WA ke Pak Kades, tidak mungkin ke Pak Kadus, karena masing-masing kita punya nomor. Nanti ketika tiang pelungguh menerima catatan amal dari para malaikat yang saat ini sedang merekam tiang pelungguh, CCTV tiang pelungguh, dan CCTV tiang pelungguh bukan saja di toko-toko itu, di masjid ada CCTV, di rumah ada CCTV, di tengah laut ada CCTV, di tengah hutan ada CCTV, di kantor ada CCTV. Tiang pelungguh makin ini tidak merasakan karena memang malaikat asalnya cahaya. Nah, nanti setelah tiang pelungguh direkam, tiang pelungguh dikirimkan SMS oleh malaikat. Tidak salah sasaran. Kenapa? Karena masing-masing nomor tiang pelungguh niki berbeda. Dan tahu bercampur. Mana buktinya? Tiang pelungguh makin niki lamut terperiksa berduit sidik jari. Miliaran manusia dan pada. Dan tahu takalang niki. Nggih. Waktu tiang dulu pulang tahun 2009 dari napera niki Mekah, nggih. Kemudian tiang lewat Singapura, masuk immigration, terus suruh ke niki sidik jari. Kebetulan tiang berangkat umrah dengan jemaah dulu tahun 2016, pira tahun jarak niki, 7 tahunan. Nggih. Tiang lewat Singapura, tersuruh ke niki sidik jari le immigration niki. Langsung tebarak si petugas. Tahun 2009 pernah ke sini ya. Putuk salai masih penggitan le komputer. Kuaren kelecok niki doang. Ndak bisa berubah data tiang pelungguh. Walaupun sudah ratusan tahun, ribuan tahun, ndak pernah berubah. Jadi masing-masing nomor HP tiang pelungguh niki sudah dipegang oleh malaikat. Ketika kita dikirimkan WA, tidak salah sasaran. Ketika kita dikirimkan SMS oleh malaikat, tidak salah sasaran. Napi SMS niki, nunasa jemaah, biarang gobok niki, sangke wana. Napi SMS niki, demikian. Lamun beli ke menyebut SMS. S sarana, M main, S selingkuh. Ia kadung berayaan. Ia kancen saling WA kancen balu. Nggih. Hati-hati yang ke arak cerita niki, berdua yang ke kadus niki. Berdua yang sedina lagu masih demen balik ke balu. Nggih. Ada sandi ketahu ni si seninen aran beraya niki mun tulis aran beraya Tuang Guru Ahmad Rifai. Ia WA, SMS Tuang Guru Ahmad Rifai dan bani terbuka. Ia nelpon Tuang Guru Ahmad Rifai dan bani terbuka si seninen. Aman Pak Kadus. Nggih. Aku sepo waktu jabran jaga tadahan. Gopoh lalu nyekan mandi Pak Kadus. Terus nelpon Tuang Guru Ahmad Rifai. Gopoh salah pencet, mempencet seijo niki. Musogol suara ini. Ane jam mati. Ya kena nani. Toros Pak Kadus ni kamar mandi. Dia ni turut. Nah, ketika tiang pelungguh menerima catatan amal tidak salah sasaran. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasib. Luar biasa Al-Qur'an, Pak. Kalau tiang ceritakan, Masya Allah. Makanya Al-Quran ini bagaimanapun usaha mereka orang-orang barat menghina Al-Quran, Al-Quran tidak pernah hina, justru semakin mulia. Ketika dulu kasus Ahok menghina Al-Quran, justru Al-Quran semakin mulia. Diberitakan di TV-TV, orang-orang Amerika
Washington, pemuda-pemuda bertanya, ada apa dengan Al-Quran? Kok sampai begitu hebohnya di Indonesia? Jutaan, ratusan ribu demo damai, terbersih, teraman gara-gara Al-Quran. Ada apa? Mereka masuk ke masjid, buka Al-Quran, mereka justru banyak masuk Islam. Kagum dengan Al-Quran. Ternyata Islam bukan seperti yang diceritakan oleh mereka. Ternyata Islam itu bukan radikal, Islam bukan teroris, Islam bukan kejam. Ternyata Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, membawa kesejukan bagi umat. Sampai-sampai dalam ilmu fikih saking menjaga tumbuh-tumbuhan lamun dinara hajat niki haram hukum prokes lolong kayu niki lamun dinara hajat dilarang. Saking begitulah Al-Quran Islam menghargai, apalagi sesama manusia. Makanya mereka kagum dengan Al-Quran. Alhamdulillah justru banyak di antara mereka bersyahadat gara-gara Al-Quran dihina. Aran namun ini bercerita niki ibarat pelunggu sami salai tercerita Masjid Kodek tempat takut isi napiaran bahasa niki jak lamun nilai beli ke niki teburu bahasa niki napiaran burung dia nak sogol ke malam lamun tersebut mesti buru ni susun marak karung ia semut takut lalu tersebut si susun buru sama marak karung. Padahal di narak niki ada saya takut. Begitulah kira-kira diperdengarkan tentang Islam kepada mereka. Ternyata Masya Allah, inilah hebatnya Al-Quran. Makanya Masya Allah, bulan puasa yang lalu tiang ke Inggris, tiang berkunjung ke sana, banyak ternyata alhamdulillah mereka banyak masuk Islam karena Al-Quran. Bahkan salah satu kota terkemuka di Inggris namanya kota Woking, itu wali kotanya muslim. Tiang merasa bangga. Akhirnya tiang berdoa pingin ketemu dengan wali kota muslim ini. Tiang diceritakan begitu sampai di Inggris, diceritakan baru-baru ini belum dilantik wali kota terpilih itu adalah muslim, namanya Mr. Hussein. Ternyata Allah mempertemukan saya dengan beliau. Masya Allah, tiang merasa bangga ketemu dengan beliau, diajak berziarah ke makam para muslim, lalu diajak ke masjid yang dulu tahun 80-an kata beliau 98 sekian, masjid ini masih kecil kata beliau, hanya bisa menampung 30 jemaah. Sekarang alhamdulillah kata begitu pesatnya perkembangan Islam di Woking ini, masjid ini sekarang diperluas bisa menampung sampai 3.000 jemaah. Masya Allah. Yang saksikan di masjid niki, yang pakai niki suruh pinggiran, bareh namun dalam lalu di tahu sugul laruan ini, karena saking padatnya datang berjemaah. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini kehebatan Al-Quran. Kemurnian Al-Quran ini dijaga, dipelihara sampai hari kiamat. Coba silap pelunggu sami kalau perlombaan itu menghafal Quran. Hanya Al-Quran, tidak ada kitab yang lain. Ini menandakan bahwa kitab suci. Paham? Jadi 104 kitab yang diturunkan Allah ke bumi, 103 kesimpulannya ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran yang 30 juz maknanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Namun gak bahas satu persatu niki terlalu belon laun tiang agak lelah. Niki lengkap mulai dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Semua tentang kehidupan, tentang hukum, tentang orang soleh, tentang orang yang berdosa. Ternyata kesimpulannya itu ada di dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Fatihah. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran 30 juz
ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab, induk segala kitab. Sab'am minal mathani, termasuk 7 ayat. Makanya basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kalau tiang pelungguh dari mazhab Syafi'i, kalau tidak baca basmalah maka Fatihahnya kurang. Berarti sholatnya tidak sah kalau tidak baca basmalah. Bagaimana pelungguh Sami yang umroh ke Mekah, terdengar di sana imamnya tidak baca basmalah, tapi di sana sebenarnya baca basmalah, cuma dibaca secara sir, tidak dijaharkan, itu tidak apa-apa. Yang penting baca basmalah, karena imam menganut Imam Hanafi. Nanti yang pernah dulu waktu ngaji di orang Wahabi, di sana yang hanya pelajari hukum-hukumnya saja, malah murid utamanya Syekh Utsaimin, namanya Syekh Dr. Fuad Al-Juhani. Waktu itu beliau menjelaskan bahwa Fatihah bahwa basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Kemudian kalau tidak membacanya maka sholatnya tidak sah, kata beliau. Langsung tiang tanya, kadu bahasa Arab si ketuan lagu tiang terjemah, Syekh tadi waktu jadi imam Syekh tidak baca basmalah, padahal penjelasan Syekh sekarang ini basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Apa jawaban beliau? Saya baca, tapi saya baca secara sir. Tiang ketuaan Malik kembe baca secara sir, jahar be kembe uning tiang. Tapi beliau menjelaskan pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah. Beliau sampaikan penjelasan Imam Ibnu Taimiyah bahwa sebagian para sahabat menjaharkan basmalah, sebagian mengesirkan basmalah. Nah, lebih utama kadang-kadang kita basmalah, kadang-kadang kita sirkan, kadang-kadang kita jaharkan. Ini penjelasan beliau. Lamun tiang pelungguh jadi milih sirangan, tetap jahar. Nah, apa alasannya? Untuk mengamalkan 2 dari amalan sahabat. Artinya orang Wahabi juga di sana membaca basmalah. Angka dendek petau-tau diri oleh tele Mekah mau dibaca bismillah niki. Kurang pengaji naran niki. Tidak sah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah niki kesimpulannya ada di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiang singkat-singkat saja, kalau tiang bahas nanti terlalu malam. Nah, kemudian makna yang terkandung di dalam basmalah ada di dalam huruf ba. Lapasnya Bismillahirrahmanirrahim. Nabi maknanya ba, bikana makana bi yakunu ma yakunu. Dengan sebab Allah ada yang sudah ada, dengan izin Allah ada yang sedang ada. Tiang pelungguh makin niki lahir itu karena izin Allah. Bumi langit yang ada ini ada karena izin Allah. Lahir di bawah dunia tiang pelungguh makin niki itu atas izin kehendak Allah. Ba niki kemudian berdait kanca huruf napi sin. Huruf ba berdaitkan ke huruf sin. Sin niki huruf merincik, entun taek, entun ta. Napi artinya setelah tiang pelungguh ada di alam fana ini, alam dunia ini, ilik bumi niki, tiang pelungguh wat susah, wat seneng. Kadang sugih, kadang jelang. Kadang itu pesinggak kepeng, kadang-kadang itu jadi nyinggak. Lamut menyinggak, hati-hati endah. Dene sampai penganak kepeng, dene ini arak berkah. Darat berkah.
Luit cerita niki para jemaah ada dekat balik niki. Ada ndek dekat balik nah. Pokoknya kenyataan niki. Layak lamu pesika kepang niki susugi. Di mana semerton mesak masih jadi borak kan bangket. Makin mujeleng. Lalu untuk jadi TKI, TKW. Nggih, ndarak berkah. Nah, jarin sin niki entun taek. Kadang susah, kadang-kadang wah narak jabatan, kadang wah denara. Angka ketika tiang pelungguh tekican sugih, dendet sombong. Ketika tiang pelungguh dikasih amanah jabatan, jangan angkuh. Nggih. Itu tidak akan ada nilainya, tidak akan ada harganya kalau kita angkuh sombong. Nggih. Nah, entun taek sin niki. Susah seneng. Irup mati. Nggih. Berembe-rembe kesenang pengantin baru, ini tetua tahun dek. Ibu senang melihat pengantin baru? Senang? Ya, ini sama berjawab. Senang em? Makin susah atau senang? Nah, tetap senang. Kadang susah, kadang Bapak senang waktu pengantin baru? Kayun malik pengantin baru? Payun nggak tandang ibu. Takut-takut terus berjawab. Barah ia seolah-olah panjang naen setowek wat ya. Susah senang susah, kadang wah taek, kadang wah jemaah laki kadang-kadang wah taek, kadang-kadang wah kembali mkulele, taek kayu kena dengar. Nyemparan taek sak sembarangan. Jadi entun taek. Susah senang. Inilah kehidupan. Makanya kalau kita cari kebahagiaan yang hakiki, jangan cari di dunia ini, tidak akan kita dapatkan. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya ada di akhirat. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Firman Allah. Wahai kaumku, sungguh kebahagiaan dunia hanya sementara. Susah senang, susah senang, dan akhirat itulah kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Setelah sin niki berdait kanca huruf napi mim niki celengkong jeung bawa nginte maut, hati-hati hirup pelik dunia, selapu tak mati. Yang pelungguh yat mati. Lamun dek makin malam lemaru. Lamun dek lemaru laun ke malam terus yang pelungguh akan tetap. Jangan merasa karena kita sehat lalu umur panjang. Luhit batur sehat tiba-tiba mati mendadak. Jangan ngerokok ile beruga. Ampura niki. Mudah selamat kaya almarhum niki. Nggih, arak mami niki. Jangan terima temui. Jangan demak lanjaran, marak niki. Dan demak lanjaran. Jangan terima temui berselanggah ile beruga. Napi basen temuin pacuan tan mi. Baru saya datang bertemu tak belen tertenduk usi. Mi pacuan tan. Dia belen tertenduk, belen ngobrol-ngobrol. Terdemak-demak ternyata mati. Rokok je ketegal. Meninggal dunia. Coba. Bayangkan lamun dia nara amal soleh, berapa kerugi. Ada teman tiang anggota DPD dulu. Barang ke sidang jelo niki. Nggih, baru sebulan telantik jadi anggota DPD. Kelelahan kampanye bertahun-tahun, nggih, mengorbankan waktunya mungkin dengan uangnya dan sebagainya. Baru sebulan telantik meninggal dunia. Lemaru tersiarang mati. Darat kenen, nggih. Jabatan kalau tanpa iman dan amal soleh. Jadi setelah yang pelunggu erup pelik dunia ni kintun taek susah senang berdatkan cemem mati. Barulah tiang pelungguh bertemu kembali dengan Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang tiang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat nggih silaturahim tiang niki, dan tiang ingin juga
memberikan kenang-kenangan. Insya Allah nanti baru tiang telepon sekitar seminggu lagi akan datang niki karpet yang tiang bantu untuk masjid niki. Kasihan ibu-ibu masih nyetruan darah karpet. Insya Allah nanti Pak Kadus diingatkan, tadi tiang telepon sekitar semingguan baru nyampe dikirim. Nah niki hikmah pelek penceramah jadi wakil. Jadi lamun terceramah dia perlu susahang tiang selawat karena memang sudah dibiayai oleh negara. Justru tiang saat berselawat walaupun di mah pelek kelai. Karena bagaimanapun tiang harus silaturahmi, karena tiang juga dulu ndak pakai uang, ndak pakai uang, ndak sampai nyembih 50 juta. Kan lamun cerita lamun sekelas RI paling tidak DPD niki 3 miliar. Tiang darat modal 1 juta doang waktu niki darat kepeng. Dinar kepeng waktu niki. Karena tiang diminta sama teman-teman tuan guru. Tiang bilang ya sudah kalau memang begitu keinginan perunggu ya sila. Akhirnya administrasi diuruskan, waktu pendaftaran doang tiang jauh jemaah wali songo. Tiang tidak di tempat. Lalu karena izin Allah tiang diluluskan. Kemudian tiang tidak pernah mau supaya berhasil. Karena yang penting bahasin guru niki teman-teman, yang penting kita berniat berjuang. Karena makin di tahun perbedaan antara Rikat Birang kaca tain begang isi. Nah banyak sekali makin masalah-masalah yang kita hadapi. Makin kemarin kita tentang juga pemerintah melarang ada edaran ya. Melarang berbuka bersama. Kita tentang. Pandemi sudah selesai kok masih ada edaran larangan-larangan seperti itu. Dulu ketika pandemi kita disuruh pulang, tidak boleh di kantor di Jakarta. Ternyata mereka diam-diam punya ada inisiatif DPR RI ingin meloloskan RUU HIP namanya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, tanpa mencantumkan TAP MPres nomor 25 tahun 1966. Itu artinya mereka ingin melegalkan ajaran komunis. Masuk di Senayan. Coba bayangkan. Kemudian tiang pulang waktu itu, tiang dengar cerita itu, tiang coba konsultasi dan tiang undang sekitar 100 tuang guru di Embung Bengak dengan Ustaz. Bagaimana langkah kita untuk menghadapi ini? Alhamdulillah kita lanjutkan ke Majelis Ulama Indonesia, tiang orasi, yang sampaikan kronologis di Pendopo Bupati Lombok Tengah waktu itu masih dipimpin Pak Suhaili. Lalu kita sepakat Majelis Ulama Indonesia deklarasi menolak RUU HIP karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Karena mereka ingin merubah Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ingin dihilangkan itu. Nah ini tantangan yang perlu. Maka penting politik ini dipegang oleh orang-orang benar. Dipegang oleh orang-orang baik. Itu motivasi tiang dulu. Benar tiang paling alergi dengan politik. Lamun arah rasa politik ya langsung ke doang niki teteki si ibu. Dia ndak milu-milu lek meni. Ternyata tiang setelah mendapat gambaran dari para cendekiawan muslim di Cordoba dulu terkenal kemasan Islamnya di Spanyol sampai masjid 1000 tiang dibangun, tapi masjid 1000 tiang itu dijadikan gereja. Islam tinggal namanya. Kenapa? Memang pada awalnya dikasih fasilitas membangun masjid, membangun madrasah masyarakat. Para ulamanya menjauhi politik, tidak perlu kita ikut politik karena sudah fasilitas sudah baik. Ternyata lama-kelamaan yang duduk baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif di luar Islam dan orang-orang munafik. Mereka yang mengatur, mereka yang membuat undang-undang, mereka yang menghakimi, sehingga Islam tinggal namanya. Masjid yang 1000 tiang dijadikan gereja. Rohingya 4.500.000 umat Islam di sana diusir dari negaranya sendiri, lemah karena mereka tidak menguasai eksekutif legislatif. Makin sampai tiang punggu kasihan, banyak yang pengungsi sampai ke Aceh. Kasihan saudara kita muslim. Kenapa? Karena kita tidak mau ikut-ikutan di politik. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Perlu orang-orang benar. Tentunya berpolitik yang benar, jangan sampai salah.
Nggih. Jangan sampai berpihak kepada yang tidak benar. Nah, ini pentingnya. Nggih. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, tiang bukan kampanye, bukan napi-napi, tapi perlu tiang jelaskan untuk generasi kita. Nggih. Dan kalau kita berpolitik jangan pakai uang, biar halal. Nggih. Biar sesuai, biar ada berkah. Lamun dia kado kepeng kan ndak beban. Begitu kita dilantik langsung turun ke masyarakat, nggak ada beban, nggak ada hutang. Lamun narak rezeki kita sumbang, lamun dia kita janji sabar, kan nggak ada beban. Lamun narak beban sampai 10 miliar, ndor dulu amanang utang terjulu. Emang menjelang kampanye datang. Siapa yang rugi? Masyarakat. Makanya hindari politik uang itu. Tidak baik, tidak benar, bertentangan dengan undang-undang juga. Tidak berkah. Nggih. Supaya betul-betul apapun yang kita miliki itu ada berkahnya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian silaturahim tiang. Sekali lagi mohon maaf, mungkin tadi agak nyambung, nggih. Tiang mau tutup ternyata tidak terasa tiang sambung lagi, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang tiang sampaikan benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, keliru, itu karena kejahilan dari pribadi, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma fiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.